Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Nusa Warta. Jadi kita akan selalu membahas masalah misteri. Yang namanya misteri itu kalau kita bahas tidak akan ada habisnya. Baru kemarin saking misterinya membuat viral dunia maya. Nanti akan saya jelaskan siapa dia. Kita ada yang mau lewat ini. Sebenarnya kalau mau berjalan lurus ya landai, dia kan udah dikenal. Padepokannya luar biasa. Yang datang pun alhamdulillah ya. Jadi istilahnya kalau kita ngeliat dari media sosialnya itu saya seneng ya dengan penampilan yang Gus luar biasa. Gus, halo Gus. Belum, nanti tak sebutkan namanya dan bagaimana ceritanya. Kalau buru-buru nanti langsung di skip, repot saya, ya kan. Namanya kita kan ya nambah-nambah isi konten ya. Jadi kita ngebahas siapapun itu, yang penting kita tidak melanggar hak cipta kan gitu ya. Ini video-video saya, yang bikin saya ya, channel-channel saya. Nggak mungkin di pihak YouTube itu akan langsung membetis bahwa Anda melanggar hak cipta, itu nggak mungkin. Kecuali saya memakai background dari YouTube orang lain, tak download, tak taruh, tak upload di YouTube saya, mungkin pasti akan kena suatu saat, pasti akan kena hak cipta. Yuh, kalau baru 1.000 2.000 penonton mungkin nggak dipermasalahkan, tapi kalau sudah lebih daripada itu, tahu-tahu krunting Anda melanggar hak cipta. Makanya saya kapok kalau kita bikin konten aja biasa seperti ini ya. Adapun juga background yang saya pakai ini, dengar kan ting 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 ting, ya dengar ya. Itu background saya bikin sendiri. Jadi saya juga istilahnya bisa, bukan ahlinya, tapi saya bisa membuat suatu untuk istilahnya tidak polos-polos bener itu. Sekali lagi untuk teman-teman yang dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab, Amerika, Italia ya, barangkali menyimak video ini, disinilah tempat saya nongkrong ya. Tempat saya nongkrong ini kebetulan saya ada di luar. Biasanya kan di rumah ya, di rumah sih nuansa rumah itu kan tahu sendiri ya. Situasinya itu sangat misteri sekali ya. Belakangnya ada Kanjeng Nyai Rere Kidul, dan di situ ada keris pusaka, di sampingnya ada patung-patung. Nanti saya perlihatkan bagaimana situasi nuansa redaksi saya, bercahayanya merah. Kalau ini kan kita di luar itu dalam arti di luar rumah gitu ya. Jadi kita sembari nongkrong, kita sembari ngopi ya, kita sama teman, kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Ketemu tadi, ingat bagaimana kabarnya, baru ditahan 20 hari untuk memperkembangkan kasusnya. Kalau saya sudah kesini mungkin sudah paham siapa yang akan saya bicarakan ini. Sebenarnya nggak usah gitu-gitu amat. Kalau ini mencari viewer, mencari dobraknya penonton di YouTube, atau mungkin biar viral atau segala macam, nggak usah gitu-gitu amat. Itu walaupun pengakuannya itu video saya dipotong-potong, untuk edukasinya kok tidak ada katanya. Saya juga tidak nonton penuh ya. Yang saya lihat, yang saya tonton, yang saya perhatikan, yang disimak, yang diberitakan itu memang seperti itu ya. Mungkin biar tidak melarikan diri atau apa, ditahan dulu selama 20 hari untuk memperluas, memperkembangkan kasusnya sejauh mana kan gitu ya. Belum paham, nanti dulu sebentar, jangan dilewatkan dulu nih hasil editing saya terkait misteri ini.
Ya, serem kan, namanya misteri itu serem, angker, horor. Orang itu ke bawah pasti takut dengan adanya misteri, apalagi dengan cara editing saya seperti itu. Penasaran. Padahal jangan diambil ke misterinya yang istilahnya menakutkan. Kalau kita menonton apapun itu yang berjudul misteri apa, misteri apa, misteri apa, misteri itu kan sesuatu hal yang belum tentu benar akan kebenarannya. Benar, tapi belum tentu benar akan kebenarannya. Catat itu ya, untuk adik-adik yang suka bikin konten. Itu kan sekarang banyak ya viral di TikTok ya, di YouTube, apalagi gemebiar dengan cara misteri-misteri, gojek-gojek, pocong ya, atau ngaget-ngageti, atau mungkin muka-muka yang pakai itu modalnya nggak sedikit. Saya yakin tuh adik-adik kreatif. Lanjutkan dengan cara-cara seperti itu, nanti yang aslinya mungkin akan hilang dengan sendirinya. Terus aslinya pernahkah ada di dunia ini? Wallahualam, saya sendiri belum pernah melihat, walaupun saya juga berkecimpung di dunia misteri gitu ya. Jadi kita ngecoprak seperti ini, alhamdulillah YouTube juga paham. Di pihak YouTube juga paham saya ngecoprak seperti ini dibayar walaupun cuma 13.000 satu hari, kadang 30.000 itu dibayar. Di Google Ads-nya kelihatan. Baru 2 minggu kemarin saya bikin podcast seperti ini, ngobrol, dibayar 56.000. Lumayan ya. Jadi dibandingkan kalau kita jadi tukang parkir di pasar, dibandingkan kita istilahnya jualan cilok, dibandingkan itu hampir sebenarnya sama, kita usaha sama, cuman bedanya dia itu di luar. Jualan cilok harus punya gerobak, Gojek harus punya sepeda motor ya, tukang parkir harus bisa menguasai wilayah, tanggung jawab ya. Sama aja sebenarnya, jualan seperti ini juga harus punya modal. Sama, saya punya modalnya HP, modalnya ngecoprak, modalnya wifi, sama, cuman dari hasil penghasilannya mungkin beda-beda tipis. Intinya pada dasarnya sama, yang penting kita kreatif dan usaha. Kembali terkait masalah Gus tadi yang akan saya sampaikan, nggak usah gitu-gitu masih. Sebenarnya kalau Gus ini meluruskan jalannya yang lurus ya, konon ceritanya informasi yang saya dapatkan di pengobatan ya, pengobatan dan ahli berbagai bidang supranatural, saya nggak ngerti, yang pernah dulu ribut, yang perlu dulu rame dengan si sulap merah, akhirnya sekarang kok malah punya masalah, kesandung masalah dengan dia terbuka sendiri bahwa mengejar viewer biar videonya viral. Saya sebagai masyarakat melihat tayangan itu pun tidak etis gitu. Masa ganti-ganti pasangan, suami istri ganti-gantian, itu kan waduh, itu bahaya sekali. Untuk di Indonesia ini bahaya sekali kalau Anda bikin konten seperti itu, kecuali konten Anda bikin seperti itu nggak ada yang nonton ya, belum ditonton selama 1 bulan, 3 bulan belum ditonton, berarti kan nggak viral namanya ya. Yang nonton itu udah saya lupa, nggak berani menyebutkan. Makanya untuk yang lain kalau bikin pingin rame, pingin viral, pingin tenar, ya memang seperti wejangan Kiai Haji Zainuddin MZ ya, almarhum ya, ingat saya. Kalau ingin terkenal, kalau ingin Anda itu istilahnya kenal sama orang, bikin yang aneh-aneh katanya, kata Kiai ceramahnya itu, ya memang benar juga. Tetapi kalau dengan cara Anda bikin konten harus pergantian istri, pergantian pasangan, wah ini diluruskan, coba diluruskan. Walaupun itu sebuah konten ya, walaupun itu sebuah konten, tetapi kan orang melihatnya itu karena Anda fish-nya itu berjilbab di Padepokan atau di mana itu nggak ngerti, dan beberapa kiai lo ya di situ saya lihat kan, waduh, jadi orang itu berpikirnya agama apa ini, saling bertanya, kisruh. Lah inilah membuat negeri ini jadi pemilu aja kan masih ini panas ya kan, demo di mana-mana, Jakarta ini, Jakarta demo, Solo demo, di mana demo, maksud tujuannya apa saya juga nggak mau ngikuti masalah demo-demo seperti itu kan situasi itu panas ya. Belum bisa adem. Coba Anda sebagai fish kiai-kiai yang mampu dan yang bisa mungkin mendoakan biar negeri ini itu enak, enjoy, adem, ayem. Jadi jangan malah menambah kisruh seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, kita tonton hasil editan saya sudah itu.
Ya, saya masih di sini. Saya masih di sini ya, bahasanya coba jangan dipinter ya. Saya masih di sini. Jadi kita melanjutkan video yang tadi. Tadi kan habis lihat ya. Itu hasil editing saya, akal-akalan saya, otodidak. Saya awalnya saya tidak tahu, tidak mengerti, tapi saya melihat cara-cara editing itu sebenarnya pakai aplikasi-aplikasi, apalagi sekarang mudah sekali ya. Pakai aplikasi apapun bisa ya. Untuk cara mengedit atau bagaimana video ini biar viral atau video ini biar ditonton sama orang, sebenarnya itu ada ilmunya. Kapan waktu akan saya sampaikan di tema yang lain, ya, bukan ini kan misteri ya. Kita membahas masalah, saya sedikit menanggapi tentang Gus Samsudin. Seperti itu ya. Coba kalau diperjalankan secara lulus, ilmiah, yang datang itu banyak loh. Kayak orang pengobatan atau apa, itu saya seneng, saya ngeliatnya itu. Saya seneng. Jadi lanjutkan dengan hal yang netral aja, nggak usah neko-neko. Sudah jadi kiai atau gus itu nggak usah neko-neko. Jadi kalau hanya ngejar viewer itu orang nanti dengan sendirinya pasti akan menonton. Itu ya, mudah-mudahan YouTube saya ini bisa dikenal ya, bukan dikenal, biar tahu gitu. Oh ternyata penilaian masyarakat itu inti garis besarnya di garis bawahi negatif. Ya iya, bagaimana kan negatif? Orang pasang apa tukar pak istri tukeran loh. Ini saya seumuran saya udah 51 tahun baru kaget saya kok ada video seperti ini. Saya nggak ngikuti, saya nyimak, tahu-tahu ditahan selama 20 hari. Jadi masih sebagai saksi, kita ikutin perkembangannya bagaimana Gus Samsudin ini. Mudah-mudahan disadar, tidak akan neko-neko. Kalau mau bikin konten, bikin sewajarnya, kerjakan apa yang Anda bisa. Di situ sudah konten. Konten itu tidak perlu bagus-bagus, cara editing videonya, cara pengambil gambarnya. Yang penting istilahnya menginformasikan. Saya kan hanya menginformasikan. Ini saya menanggapi sedikit sama Gus Samsudin. Ini juga masih misteri. Oh, kembali ke misteri. Apapun itu bentuknya, ini masih misteri. Pengakuannya memang itu hanya sebuah konten, nyari viewer. Misteri kebenarannya kita belum tahu benar iya atau enggak. Apa emang jangan-jangan? Tapi kalau untuk tukar pasangan istri kok jauh sekali ya. Tapi kok berani mempublik? Nah itu enggak, bingung, misteri lagi judulnya gitu loh ya. Untuk teman-teman rekan-rekan sedulur, terima kasih yang sudah hadir di channel Nusawarta ini. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe biar bisa mengikuti tayangan-tayangan saya yang baru, apa yang harus saya sampaikan, atau mungkin saya bisa menginformasikan di mana saya berada, atau mungkin saya lagi apa dan bagaimana, kan langsung teman-teman ini bisa ngelihat ya, oh ternyata Nusawarta adminnya lagi ngonten di daerah sini, apa mungkin lagi apa kan bisa. Dan Anda sendiri biar video YouTube Anda itu bisa istilahnya ikut tenar, ikut istilahnya berkembang. Ayo kita saling komen ya. Kalau di komen kan bisa kita lihat ya, di komen ya. Yang komen siapa, kita lihat, oh isinya ini, oh channelnya ini. Nanti kita kembangkan dengan simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Itu sama-sama menguntungkan. Begitu ya, untuk tentunya buat adik-adik ya, karena saya udah 51 tahun terus tua ya. Jadi makanya saya menyebutkan adik-adik aja, apalagi yang baru-baru apa istilahnya bikin channel 2024 YouTube itu beda dengan channel saya. Punya saya kan saya bikinnya 2020. Jadi dengan channel Anda baru 2024 membuat channel, itu peraturannya udah beda loh. Saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya tahu, bahkan saya paham, makanya saya langsung bikin original. Walaupun saya pakai backsound, walaupun saya pakai istilahnya tambah-tambahan, tapi itu hasil daripada saya bikin sendiri, bukan hasil dari istilahnya dari download dari punya orang. Kalau untuk wejangan di awal video ini itu memang ceramah, dakwah. Itu memang kesukaan saya sejak kecil. Sejak saya umur kecil lah, saya nggak tahu. Itu setiap jam 5 sore menjelang maghrib, kita jalan kemana, jalan-jalan, itu terngiang suara ceramah beliau itu. Luar biasa, sampai sekarang masih saya simpan. Jadi ya mohon maaf kalau tayangan hal tersebut langsung saya lanjutkan seperti ini, karena ini sebagai dokumentasi seperti itu. Dokumentasi juga menginformasikan, memberitahukan, atau nambah-nambah isi konten kayak gue ya.
Oke, 14 menit, 15 menit saya bicara, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Atau mungkin didengar kepada orang-orang bikin konten, tidak usah neko-neko, lurus, wajar, dan mungkin tidak merugikan siapapun itu yang menonton. Bila mana ada kesalahan, luput kata, karena saya ini juga tanpa diedit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Baik, terima kasih, kita bisa jumpa di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.